Aku ditalak hanya karena aku jadi gendut setelah melahirkan. Aku, Aisyah, adalah seorang wanita yang dulu sering dipuji karena tubuhku yang ramping, wajahku yang berseri, dan kepribadianku yang lembut. Sebelum menikah, aku adalah gadis yang aktif, suka berolahraga, dan selalu menjaga penampilan. Aku bertemu dengan suamiku, Fadli, di bangku kuliah. Dia pria yang tampan, penuh perhatian, dan selalu membuatku merasa istimewa. Kami menikah setelah 3 tahun pacaran, dan kehidupan rumah tangga kami awalnya begitu indah. Fadli selalu memperlakukanku seperti ratu, memenuhi semua kebutuhanku, dan mencintaiku sepenuh hati. Kami sering pergi ke tempat-tempat romantis, menikmati waktu berdua tanpa beban. Bahkan setelah menikah, aku tetap menjaga diriku seperti dulu, tampil menarik dan penuh semangat. Setahun setelah menikah, aku hamil anak pertama kami. Awalnya, Fadli sangat bahagia dan berjanji akan selalu mendukungku. Namun, setelah melahirkan, semuanya perlahan berubah. Berat badanku naik drastis. Aku tidak lagi bisa sesering dulu merawat diri karena sibuk mengurus bayi kami. Aku lelah, kurang tidur, dan merasa tidak punya waktu untuk sekadar bersolek di depan cermin. Namun, perubahan terbesar bukan hanya terjadi pada tubuhku. Aku mulai merasakan bahwa perhatian Fadli mulai berkurang. Dia yang dulu selalu memujiku, kini lebih sering terdiam. Tatapan matanya tidak lagi sama, seolah-olah dia sedang melihat seorang wanita yang asing baginya. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin ini hanya masa transisi setelah memiliki anak. Aku tetap berusaha menjadi istri yang baik, merawat anak kami, dan tetap mencintai Fadli seperti dulu. Tapi ternyata, itu tidak cukup baginya. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sibuk mengurus anak kami. Malam-malamku dihabiskan dengan menyusui, mengganti popok, dan menenangkan bayi yang menangis. Aku hampir tidak punya waktu untuk diri sendiri. Tubuhku yang dulu ramping kini dipenuhi lipatan lemak. Wajahku terlihat lebih kusam, dan lingkaran hitam di bawah mataku semakin jelas. Aku tahu aku tidak secantik dulu, tapi aku selalu berpikir bahwa Fadli akan memahami. Namun, aku salah. Fadli semakin sering pulang larut. Jika dulu dia selalu menyempatkan diri untuk mengobrol denganku sebelum tidur, kini dia lebih memilih bermain ponselnya atau langsung tidur membelakangiku. Setiap kali aku mencoba berbicara, dia hanya menjawab singkat atau bahkan mengabaikanku. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya karena dia lelah bekerja. Aku mencoba memahami, meski hatiku semakin terluka setiap hari. Sampai akhirnya, suatu malam, saat aku baru saja menidurkan anak kami, aku mendengar suara Fadli berbicara di telepon di ruang tamu. Aku tidak bermaksud menguping, tapi langkahku terhenti ketika mendengar suaranya yang terdengar lebih lembut, lebih hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak kudengar darinya. Aku capek banget, tahu nggak? Pulang ke rumah isinya berantakan. Bini gue juga nggak kayak dulu lagi. Hatiku mencelos. Aku berdiri terpaku, merasakan dada sesak seolah ada batu besar yang menindih. Aku ingin berpikir bahwa aku salah dengar, bahwa Fadli tidak sedang membicarakanku. Tapi suara itu jelas. Dia benar-benar berbicara tentang aku. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang sudah menggenang di pelupuk mata. Aku ingin berbalik, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar. Tapi aku tahu, semakin lama aku berdiam diri, semakin dalam luka ini menganga. Esok paginya, aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Fadli, apa ada yang berubah dari aku? Aku menatapnya, berharap dia akan berkata bahwa aku masih sama, bahwa aku masih istri yang dicintainya. Tapi yang kudapat hanyalah dengusan. Kamu sadar nggak sih? Dulu kamu beda, Aisyah. Sekarang lihat diri kamu sendiri. Gimana aku nggak berubah kalau kamu juga berubah? Aku terdiam. Sejak saat itu, hubungan kami semakin dingin.
Fadli semakin jarang menyentuhku. Bahkan untuk sekadar berbicara pun terasa berat baginya. Aku mulai merasa seolah menjadi beban dalam hidupnya. Aku mencoba memperbaiki diri, mencoba berdandan lagi meski tubuhku masih jauh dari bentuk semula. Aku diet, aku berusaha mengembalikan diriku seperti dulu. Tapi rasanya tidak ada yang cukup. Hingga akhirnya, di suatu malam yang penuh luka, Fadli mengucapkan kata yang tidak pernah ingin kudengar. Aku mau cerai. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata, berharap ini hanya gurauan kejam yang akan segera dia tarik kembali. Tapi tidak. Matanya kosong, suaranya datar, dan hatiku hancur berkeping-keping. Apa aku sudah seburuk itu di matamu? Suaraku bergetar. Hampir tidak bisa keluar. Fadli menghela napas panjang. Aku nggak bisa, Aisyah. Aku nggak bisa pura-pura bahagia kalau aku sendiri merasa terjebak. Kamu bukan lagi Aisyah yang dulu. Aku terdiam. Semua ketakutanku selama ini ternyata nyata. Aku telah kehilangan Fadli, dan kali ini, tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubahnya. Aku duduk di atas ranjang dengan tangan gemetar. Suasana kamar yang dulu terasa hangat kini begitu dingin. Fadli berdiri di hadapanku dengan wajah tanpa ekspresi. Seolah-olah aku hanya beban yang harus segera disingkirkan. Dadaku sesak, nafasku tersengal, tapi air mataku tak lagi bisa dibendung. Kamu serius? Suaraku hampir tak terdengar. Fadli mengangguk tanpa ragu. Aku udah pikirin ini matang-matang. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Aisyah, aku ingin hidupku balik seperti dulu. Aku tertawa kecil, getir. Balik seperti dulu? Maksud kamu, aku harus jadi Aisyah yang sebelum melahirkan? Aku harus langsing lagi, cantik lagi, sempurna lagi. Dia menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya. Aku cuma ingin istri yang bisa menjaga dirinya sendiri. Aku capek pulang ke rumah dan melihat kamu seperti ini. Aku menggigit bibir. Hatiku sakit bukan main, tapi aku menatapnya tajam. Aku berubah. Iya. Aku gendut. Iya. Tapi apa kamu lupa kalau semua ini karena aku melahirkan anak kita? Apa kamu pikir aku sengaja membiarkan tubuhku seperti ini? Dia masih diam, tak menjawab. Aku begadang setiap malam, menyusui, mengurus anak kita sendirian. Aku nggak punya waktu untuk merawat diri. Fadli, aku capek, aku lelah, tapi aku tetap ada buat kamu. Aku tetap mencintai kamu. Suaraku pecah di akhir kalimat. Fadli akhirnya menatapku lagi. Tapi aku nggak bisa lagi. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengutuk dunia karena memberikan suami yang hanya mencintaiku saat aku masih sempurna. Tapi aku tahu, semuanya sudah terlambat. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi buruk. Proses perceraian berjalan begitu cepat. Fadli tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Aku masih berharap dia akan berubah pikiran, bahwa dia akan melihatku lagi seperti dulu. Tapi tidak. Dia tetap pada keputusannya. Di hari aku resmi menjadi janda, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang sudah kehilangan sinarnya. Aku menyentuh perutku yang masih berlemak, tubuhku yang sudah tidak seramping dulu. Aku menyadari satu hal, aku tidak pernah cukup baik di matanya. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tetap akan dibandingkan dengan versi diriku yang dulu. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus bangkit, bukan untuk Fadli, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang seseorang yang hanya mencintaiku karena fisik. Aku ingin menemukan kebahagiaanku sendiri, meski harus melangkah dengan hati yang remuk. Hari-hari setelah perceraian terasa lebih sunyi dari biasanya. Rumah yang dulu penuh dengan suara Fadli kini hanya diisi oleh tangisan kecil anakku. Aku duduk di ruang tamu,
menatap berkas perceraian yang masih tersimpan di atas meja. Rasanya sulit dipercaya bahwa semuanya telah berakhir begitu saja. Aku masih teringat bagaimana Fadli pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada kata maaf, tidak ada penyesalan di matanya. Seolah aku hanyalah seseorang yang sudah tidak lagi berarti dalam hidupnya. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba mencari kehangatan yang dulu pernah ada. Aku ingin menangis, tapi air mataku sudah habis sejak hari aku mendengar kata talak keluar dari mulutnya. Hari-hari berlalu dengan berat. Aku mulai membiasakan diri menjalani semuanya sendiri. Bangun pagi, menyiapkan kebutuhan anakku, mengurus rumah, dan mencari nafkah. Aku tahu aku tidak bisa terus-terusan terpuruk. Aku harus kuat, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk anakku yang tidak berdosa. Aku mencoba kembali bekerja, meskipun sulit. Dulu, aku berhenti dari pekerjaanku demi menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk Fadli. Tapi sekarang, aku harus memulai segalanya dari nol. Aku melamar pekerjaan di beberapa tempat, menghadiri wawancara dengan hati yang masih rapuh. Tidak semua perusahaan mau menerima ibu tunggal dengan seorang bayi, tapi aku tidak menyerah. Aku harus bertahan. Di tengah perjuanganku untuk bangkit, tiba-tiba Fadli datang lagi. Dia berdiri di depan pintu rumah dengan wajah yang sulit kubaca. Aku menatapnya tanpa ekspresi, tidak tahu harus berkata apa. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali aku melihatnya, dan kini dia kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. "Kamu kelihatan capek," ucapnya pelan. Aku tertawa kecil, getir. "Kalau cuma mau bilang itu, kamu bisa pulang sekarang." Dia terdiam. Aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berbalik, hendak menutup pintu, namun tangannya menahan. "Aku cuma mau lihat anak kita," katanya dengan suara lebih lembut. Aku menatapnya lama. Aku tidak bisa melupakan betapa mudahnya dia membuangku hanya karena tubuhku berubah. Aku tidak bisa melupakan betapa sakitnya kata-kata yang pernah dia ucapkan. Tapi di saat yang sama, dia tetap ayah dari anakku. Tanpa berkata apa-apa, aku membiarkan dia masuk. Aku melihat bagaimana dia menatap anak kami dengan raut wajah yang tidak bisa kutebak. Ada rasa haru, mungkin juga penyesalan. Tapi aku tidak peduli lagi. "Aku mau kita mulai lagi dari awal," katanya tiba-tiba. Aku menoleh padanya dengan mata penuh amarah. "Mulai dari awal? Setelah kamu meninggalkan aku begitu saja? Setelah kamu menalak aku hanya karena aku berubah?" Fadli menghela napas, menatapku penuh harap. "Aku salah, Aisyah. Aku bodoh. Aku menyesal." Aku ingin tertawa, tapi tidak ada lagi yang lucu dari semua ini. Aku menggeleng pelan, menatapnya dengan mata yang kini sudah lebih kuat dari sebelumnya. "Kamu cuma menyesal karena aku bisa bertahan tanpa kamu," suaraku tegas. Fadli terdiam. Aku bisa melihat luka di matanya, tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang seseorang yang hanya mencintaiku karena penampilanku. Aku menutup pintu sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi. Aku tidak lagi menunggu pengakuannya, tidak lagi berharap dia kembali. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri, tanpa dia. Setelah menutup pintu, aku berdiri lama di depan sana, menatap kayu coklat tua itu seolah bisa menahan segala luka yang baru saja menganga kembali. Dadaku berdebar, tapi bukan karena cinta yang masih tersisa, melainkan karena kemarahan yang selama ini kupendam. Aku menghela napas, lalu melangkah pergi tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Malam itu, aku duduk di kamar sambil menatap anakku yang tertidur lelap di ranjang kecilnya. Wajahnya begitu damai, tidak tahu apa-apa tentang perpisahan orang tuanya. Aku mengelus pipinya pelan, merasa bersalah karena ia harus tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah yang utuh. Tapi aku juga tahu, lebih baik begini daripada hidup dalam rumah tangga yang penuh kepalsuan.
Hari-hari berlalu, dan aku semakin terbiasa menjalani hidup sendiri. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Awalnya berat, tapi aku belajar banyak hal yang dulu tidak pernah kupikirkan. Aku belajar mengatur keuangan sendiri, belajar memperbaiki sesuatu tanpa bantuan laki-laki, belajar menjadi seorang ibu sekaligus kepala rumah tangga. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang teman lama di tempat kerja. Namanya Hana, sahabatku sejak kuliah yang dulu sempat kehilangan kontak setelah aku menikah. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata dengan nada lembut, "Aisyah, kamu jauh berubah." Aku tersenyum tipis. Berubah jadi lebih baik atau lebih buruk? Dia menatapku penuh arti, lalu menggenggam tanganku erat. "Kamu lebih kuat sekarang." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh sesuatu di dalam diriku. Aku mengingat bagaimana aku yang dulu, seorang perempuan yang selalu ingin menyenangkan suaminya, yang takut kehilangan cinta hanya karena tubuhnya berubah. Sekarang, aku bukan lagi perempuan itu. Aku tidak lagi takut sendiri. Namun, di tengah perjuanganku menata hidup, Fadli kembali lagi. Kali ini, dia tidak hanya datang dengan permintaan untuk kembali, tapi dengan wajah penuh kesungguhan. "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Aisyah." Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin kata-kata itu akan membuat hatiku bergetar. Tapi sekarang, aku hanya merasa lelah. "Kamu nggak bisa hidup tanpa aku, atau kamu cuma takut melihat aku baik-baik saja tanpamu?" Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Aku tersenyum, tapi bukan senyum yang sama seperti dulu. Aku menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Aku sudah melewati hari-hari terburuk dalam hidupku, Fadli. Aku pernah hancur, tapi aku membangun diriku kembali. Dan sekarang, aku sadar, aku tidak butuh kamu untuk bahagia. Fadli mengembuskan napas berat. Ada kesedihan di matanya, mungkin juga penyesalan. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku berbalik, melangkah pergi tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Aku telah memilih jalanku sendiri. Aku telah memilih untuk bahagia tanpa dia. Setelah pertemuan itu, aku tidak lagi memikirkan Fadli. Aku menjalani hidupku seperti biasa, bekerja, mengurus anak, dan berusaha menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku tidak ingin terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Luka itu masih ada, tapi aku sudah tidak ingin meratapinya lagi. Waktu berlalu begitu cepat. Anakku tumbuh semakin besar, dan aku semakin terbiasa dengan peran sebagai ibu tunggal. Setiap kali aku melihatnya tersenyum, aku merasa bahwa semua perjuanganku tidak sia-sia. Aku belajar mencintai diriku sendiri, bukan untuk siapa-siapa, tapi karena aku pantas untuk dicintai. Suatu sore, aku sedang duduk di taman sambil mengawasi anakku bermain. Angin sepau-sepau menerpa wajahku, membawa ketenangan yang selama ini sulit kudapatkan. Aku menatap langit, mengingat bagaimana aku pernah merasa dunia runtuh ketika Fadli menceraikanku. Tapi kini, aku justru bersyukur. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku tidak ingin lagi berjuang untuk seseorang yang hanya melihatku dari fisikku saja. Aku ingin bahagia dengan caraku sendiri. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak menghubungiku. "Fadli, aku bisa ketemu kamu sebentar." Aku menatap pesan itu lama. Dulu, aku mungkin akan langsung menjawab dan mengiyakan. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi keinginannya. Aku mengetik balasan singkat. "Untuk apa?" Beberapa menit kemudian, balasan darinya muncul. "Aku cuma ingin bicara." Aku menghela napas, lalu menoleh ke arah anakku yang masih bermain ceria. Aku tidak ingin lagi membuang waktu untuk sesuatu yang tidak penting.
Aku sudah tidak punya alasan untuk bertemu denganmu lagi, Fadli. Aku menutup ponsel dan memasukkannya ke dalam tas. Tidak ada gunanya membuka pintu untuk seseorang yang sudah memilih untuk pergi. Aku sudah cukup menderita karena pernah berharap kepada orang yang salah. Matahari mulai terbenam, dan aku berdiri, berjalan ke arah anakku yang berlari kecil ke pelukanku. Aku menggendongnya, merasakan kehangatan yang tidak akan pernah hilang dariku. "Ayo pulang," ucapku lembut. Aku tidak tahu seperti apa masa depanku nanti. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan seseorang yang bisa mencintaiku dengan tulus. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi memohon cinta dari seseorang yang hanya menginginkanku dalam versi terbaikku saja. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Aku telah belajar bahwa aku, seorang wanita yang pernah ditinggalkan hanya karena tubuhku berubah, tetap bisa berdiri tegak dan menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merampasnya dariku lagi. Waktu terus berjalan, menghapus sedikit demi sedikit luka yang pernah menggores hatiku. Aku semakin sibuk dengan pekerjaanku, membangun kembali hidupku yang sempat hancur. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru, menyiapkan sarapan untuk anakku, lalu berangkat kerja dengan penuh tanggung jawab. Aku sudah tidak lagi merasa sendirian, karena aku memiliki alasan yang jauh lebih besar untuk tetap bertahan, anakku. Sejak perceraian itu, aku tidak lagi mendengar kabar dari Fadli kecuali sesekali lewat pesan singkat yang selalu kutanggapi dengan jawaban seadanya. Dia mencoba berinteraksi dengan anak kami, meskipun tidak sesering yang seharusnya. Aku membiarkannya, karena bagaimanapun, dia tetap ayah dari darah dagingku. Tapi aku sudah tidak lagi menaruh harapan bahwa dia akan berubah atau menyadari kesalahannya dengan sepenuh hati. Sampai suatu hari, aku menerima undangan pernikahan. Nama yang tertulis di sana membuatku tertegun. Fadli. Dia akan menikah lagi. Ada rasa yang sulit kujelaskan saat membaca nama pengantin wanitanya. Seorang perempuan muda yang sama sekali tidak kukenal. Hatiku tidak lagi hancur seperti dulu, tapi ada sebersit perasaan asing yang menyelinap, antara lega dan sedikit getir. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah ini caranya untuk benar-benar menutup cerita lama, atau hanya pelarian dari kesalahannya sendiri. Tapi bagiku, ini adalah bukti bahwa aku telah benar-benar terbebas darinya. Aku memutuskan untuk tidak datang ke pernikahannya. Aku tidak butuh konfirmasi atas keputusannya, dan aku juga tidak ingin membuang waktuku untuk sesuatu yang sudah tidak lagi berarti. Hidupku sekarang jauh lebih baik tanpa harus terjebak dalam drama yang tidak ada akhirnya. Hari-hariku terus berjalan. Aku mulai lebih memperhatikan diriku sendiri, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tapi karena aku ingin merasa lebih baik. Aku mulai berolahraga, bukan karena ingin kembali ke bentuk tubuh lamaku, tapi karena aku ingin tubuhku lebih sehat. Aku pergi ke salon sesekali, bukan untuk terlihat cantik di mata orang lain, tapi karena aku ingin menghargai diriku sendiri. Aku mulai berkumpul dengan teman-teman, tertawa tanpa rasa takut atau tekanan untuk terlihat sempurna. Lalu, di saat aku sama sekali tidak mengharapkannya, seseorang datang dalam hidupku. Aku bertemu dengannya di tempat kerja, seorang pria yang berbeda dari Fadli dalam segala hal. Dia tidak pernah menatapku dengan cara yang membuatku merasa tidak cukup baik. Dia tidak peduli dengan bekas luka kehamilanku, atau bentuk tubuhku yang tidak lagi sama seperti dulu. Yang dia lihat hanyalah seorang perempuan yang berjuang untuk hidupnya, seorang ibu yang bekerja keras untuk anaknya, seorang manusia yang pantas untuk dicintai tanpa syarat. Aku tidak langsung membuka hati. Luka yang pernah ada masih membuatku berhati-hati, membuatku takut untuk melangkah terlalu jauh. Tapi dia tidak pernah memaksaku. Dia hanya ada di sana, selalu hadir tanpa menuntut apapun. Perlahan, aku mulai percaya lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku merasa dicintai tanpa perlu berusaha menjadi sesuatu yang bukan diriku. Aku merasa dihargai bukan karena fisikku, tapi karena siapa diriku sebenarnya. Aku belajar bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah menuntut perubahan, melainkan menerima dengan apa adanya. Saat aku berdiri di depan cermin suatu pagi, menatap pantulan diriku sendiri, aku tersenyum. Aku tidak lagi melihat perempuan yang dulu merasa tidak cukup baik. Aku melihat seorang perempuan yang telah melewati badai, yang telah bangkit dari keterpurukan, yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Aku tahu, hidup tidak selalu mudah. Akan ada tantangan baru, akan ada kesulitan yang harus kuhadapi. Tapi kali ini, aku siap. Karena aku sudah tidak lagi menjadi perempuan yang dulu ditinggalkan hanya karena tubuhku berubah. Aku adalah perempuan yang telah menemukan cintanya sendiri, dan itu lebih dari cukup. Hari-hari terus berjalan dengan ritme yang semakin stabil. Aku menikmati rutinitasku sebagai ibu dan pekerja. Setiap pagi, aku mengantar anakku ke sekolah, lalu pergi bekerja dengan perasaan yang jauh lebih tenang dibandingkan dulu. Hidupku terasa lebih ringan. Tidak ada lagi ketakutan akan penilaian orang lain. Tidak ada lagi luka yang masih kubawa dari masa lalu. Di sela kesibukanku, sesekali aku bertemu dengan Raka, pria yang kini mulai mengisi hari-hariku. Dia tidak pernah mendesakku untuk melangkah lebih cepat dari yang aku bisa. Dia hanya ada di sana, mengingatkanku bahwa aku tidak harus selalu kuat sendiri, bahwa tidak apa-apa untuk bersandar sesekali. Namun, meski hatiku perlahan mulai terbuka, ada bagian dalam diriku yang masih ragu, masih takut untuk kembali percaya sepenuhnya. Satu malam, saat aku sedang menyelesaikan pekerjaan di ruang tamu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor yang dulu sering menghubungiku, tapi kini jarang muncul. Fadli. Aku menatap layar cukup lama sebelum akhirnya membuka pesannya. Aku bisa bicara sebentar. Aku menghela napas. Aku tahu, cepat atau lambat, dia akan kembali dengan berbagai alasan. Setelah semua yang terjadi, aku tidak yakin ada hal lain yang perlu dibicarakan. Namun, aku membalasnya, sekadar untuk mengetahui apa yang ingin dia sampaikan. Ada apa? Jawaban darinya muncul beberapa detik kemudian. Aku ingin bertemu denganmu dan anak kita. Sekali ini saja. Aku ragu. Sudah lama aku tidak membiarkannya masuk ke dalam kehidupanku lagi. Dia memang masih sesekali datang menemui anak kami, tapi hubunganku dengannya sudah benar-benar terputus. Aku tidak ingin kembali membuka luka yang sudah mulai sembuh. Namun, di sisi lain, aku juga tahu bahwa dia tetap ayah dari anakku, dan seburuk apapun masa lalu kami, anakku tetap berhak mengenalnya. Keesokan harinya, aku mengizinkannya bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah. Aku datang bersama anakku, yang langsung berlari ke arah Fadli begitu melihatnya. Aku duduk di hadapannya, menjaga jarak yang cukup agar tidak terjebak dalam nostalgia yang tidak perlu. Fadli menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang. Aku tersenyum tipis. Ya, aku memang lebih bahagia. Dia mengangguk pelan. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang sulit kuartikan. Aku minta maaf, Aisyah. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi aku benar-benar menyesal. Aku menyia-nyiakanmu, dan aku kehilangan sesuatu yang berharga. Aku mendengar kata-katanya dengan tenang. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin aku akan menangis. Mungkin aku akan berharap bahwa dia kembali dan memperbaiki segalanya. Tapi tidak sekarang. Aku tidak lagi membutuhkan permintaan maafnya untuk bisa merasa utuh. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Fadli, ucapku tanpa ragu. Tapi itu bukan berarti aku ingin kembali atau mengubah apapun yang sudah terjadi. Dia tersenyum pahit. Aku mengerti. Aku menatapnya, melihat seseorang yang dulu sangat kucintai, seseorang yang pernah menghancurkanku,
dan kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi menyakitkan. Aku tidak membencinya, tidak ingin membalas dendam, tidak ingin dia menderita. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku tanpa bayangan tentangnya lagi. Pertemuan itu berakhir tanpa drama. Tidak ada air mata, tidak ada permohonan untuk kembali. Hanya dua orang yang akhirnya berdamai dengan keputusan mereka masing-masing. Aku meninggalkan kafe dengan langkah ringan, menggenggam tangan anakku, dan tahu bahwa aku telah membuat pilihan yang benar. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap langit yang penuh bintang. Pikiranku melayang pada perjalanan panjang yang telah kulewati. Aku pernah merasa hancur, merasa tidak berharga, merasa ditinggalkan hanya karena tubuhku berubah. Tapi sekarang, aku melihat diriku sebagai seseorang yang kuat, yang mampu bangkit dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Ponselku berbunyi, menampilkan nama yang belakangan ini sering muncul dalam hidupku, Raka. Aku tersenyum, menjawab panggilannya dengan suara yang lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku setelah ini, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah lagi mengukur nilai diriku dari cara seseorang melihatku. Aku berhak bahagia, aku berhak dicintai, dan aku berhak untuk terus melangkah maju. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Aku semakin menikmati peranku sebagai ibu, sebagai pekerja, dan sebagai perempuan yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Aku sudah tidak lagi menengok ke belakang, tidak lagi mencari jawaban atas pertanyaan yang dulu menghantuiku. Aku hidup dengan cara yang aku pilih, tanpa perlu merasa kurang hanya karena seseorang pernah membuatku merasa demikian. Raka tetap ada di sana, dengan caranya yang sederhana namun begitu tulus. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku jika aku tidak ingin membicarakannya, tidak pernah menuntut lebih dari yang bisa kuberikan. Dia hanya menemani, memberi kehangatan tanpa pernah mencoba mengubahku. Hubungan kami berjalan dengan alami, tanpa tekanan, tanpa terburu-buru. Aku menikmati setiap prosesnya, tanpa rasa takut yang dulu selalu menghantuiku. Suatu sore, aku sedang duduk di taman bersama anakku. Dia bermain dengan teman-temannya, tertawa lepas tanpa beban. Aku melihatnya dengan rasa syukur yang mendalam. Aku tidak pernah ingin dia tumbuh dalam rumah tangga yang penuh luka. Aku ingin dia melihat ibunya bahagia, agar dia tahu bahwa seorang perempuan tidak harus bergantung pada siapapun untuk menemukan kebahagiaan. Seseorang datang menghampiri dan duduk di sampingku. Aku menoleh dan menemukan Raka di sana, tersenyum hangat seperti biasa. "Kamu kelihatan tenang," katanya pelan. Aku mengangguk. Aku memang merasa lebih tenang. Dia menatap anakku yang masih bermain. "Aku suka melihat kamu seperti ini. Kamu kelihatan lebih bebas." Aku tersenyum, menyadari bahwa kebebasan yang dimaksudnya bukan sekadar tentang lepas dari seseorang, tapi juga lepas dari belenggu yang pernah kutanam dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai perempuan yang ditinggalkan. Aku melihat diriku sebagai perempuan yang memilih untuk tetap berdiri, yang memilih untuk mencintai dirinya sendiri tanpa syarat. Beberapa minggu kemudian, Raka mengajakku bertemu di sebuah kafe. Aku datang dengan perasaan yang sudah lebih terbuka, tidak lagi merasa ragu seperti dulu. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin lebih serius dengan kamu, Aisyah." Aku terdiam. Bukan karena tidak menginginkannya, tapi karena aku tahu ini adalah keputusan besar. Aku pernah gagal, pernah merasa hancur, dan aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa takut. Hanya ada keyakinan bahwa aku telah memilih seseorang yang tidak akan membuatku merasa kurang. "Aku butuh waktu," ucapku jujur. Raka mengangguk. "Aku tahu. Aku akan menunggu." Aku menatapnya, melihat seseorang yang benar-benar menerima aku, bukan karena bentuk tubuhku, bukan karena penampilan luarku, tapi karena dia melihat siapa aku sebenarnya. Aku tahu,
Saat aku siap, aku tidak akan ragu lagi. Malam itu, aku menatap pantulan diriku di cermin. Aku tidak lagi melihat seorang perempuan yang pernah merasa tidak cukup baik. Aku melihat seseorang yang telah menemukan kebahagiaan tanpa perlu bergantung pada siapapun. Aku tahu, apapun yang terjadi nanti, aku akan baik-baik saja. Aku telah belajar bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki seseorang yang sempurna, tapi tentang menemukan seseorang yang bisa menerima kita apa adanya. Aku tidak lagi takut, karena kali ini, aku benar-benar bahagia. Suatu pagi yang cerah, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit biru yang tampak bersih seolah mengingatkanku bahwa hidup ini masih penuh dengan kesempatan baru. Anak sudah berangkat sekolah, dan aku memiliki beberapa jam untuk diriku sendiri. Aku duduk di balkon, menikmati secangkir kopi sambil menatap dunia yang berjalan. Rasanya damai, jauh berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika aku merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian dan rasa takut. Aku pernah merasa dunia berhenti bergerak saat Fadli pergi. Namun sekarang aku tahu bahwa dunia ini terus berputar, dan aku pun harus ikut bergerak maju. Meskipun aku sudah memutuskan untuk tidak lagi mencari alasan dalam hidupku, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada hal-hal yang masih perlu diselesaikan. Aku selalu menghindari pikiran tentang Fadli dan perasaan yang dulu menguasai diriku. Namun, kehidupan tak pernah berjalan sesuai rencana, dan aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa ia masih berusaha mencari cara untuk masuk kembali ke dalam hidupku, seperti sebuah kenangan yang tak bisa dipinggirkan. Hari itu, Fadli muncul lagi. Tidak ada peringatan atau pesan sebelumnya, hanya muncul begitu saja di depan rumah. Aku terkejut melihatnya berdiri di depan pintu, dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan ketegasan yang dulu sering ia tunjukkan. "Aisyah," katanya dengan suara pelan, penuh penyesalan. Aku tahu aku salah, dan aku hanya ingin berbicara, kali ini tanpa beban, tanpa alasan. Aku terdiam sejenak, menatapnya. Semua ingatan tentang masa lalu datang begitu saja, tak terelakkan. Aku tidak tahu apa yang menggerakkan hatinya untuk datang setelah sekian lama. Aku merasa ada sesuatu yang perlu kutuntaskan, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Aku membiarkan dia masuk, duduk di ruang tamu, dan kami mulai berbicara. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak lagi menggangguku seperti dulu. Aku sudah cukup kuat untuk mendengar permintaan maafnya tanpa harus merasa hancur. Dia mengatakan betapa ia menyesal atas semua yang telah terjadi, dan bagaimana ia tidak pernah mengerti betapa berharganya aku, hingga akhirnya ia kehilangan aku. Aku mendengarkannya, tapi tanpa emosi yang menghujam hatiku. "Fadli, kamu sudah membuat keputusan, dan aku sudah membuat keputusan tentang hidupku. Aku tidak lagi mencari alasan atau meminta penjelasan. Aku sudah cukup baik dengan caraku sendiri." Dia terdiam sejenak, tampak menyesal. Tapi aku tahu, penyesalan itu tidak akan mengubah apa-apa. Keputusan yang sudah aku buat, sudah cukup jelas. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tidak bisa kembali ke perasaan yang dulu mengikatku. Namun, sebelum dia pergi, Fadli berkata, "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan apa yang sudah kamu berikan dalam hidupku. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan aku menyesal tidak pernah melihat itu sebelumnya." Aku mengangguk pelan, merasakan kelegaan yang mengalir perlahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa tidak ada lagi beban yang harus kutanggung. Aku telah menerima masa laluku, dan aku tahu bahwa perpisahan itu adalah langkah terbaik untuk kedua belah pihak. Aku tidak lagi merasa terikat, tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang cinta yang satu sisi. Beberapa bulan kemudian, aku menyadari bahwa aku benar-benar bisa melangkah maju tanpa rasa takut. Raka semakin dekat, dan meskipun kami belum mendefinisikan hubungan kami lebih jauh, aku tahu dia adalah seseorang yang membuatku merasa dihargai dan dicintai dengan caranya yang tulus.
Dia tidak pernah melihatku sebagai ibu tunggal atau wanita dengan masa lalu yang penuh luka, tetapi sebagai Aisyah, perempuan yang kuat dan penuh cinta. Aku mulai membuka hati dengan perlahan, tidak terburu-buru, tapi merasa lebih siap dari sebelumnya. Kami menjalani hari-hari bersama dengan penuh ketulusan, berbagi tawa, berbagi mimpi, dan tidak ada yang dipaksakan. Hubungan kami berkembang secara alami, dan aku merasa bahwa kali ini aku berhak mendapatkan kebahagiaan tanpa harus menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Suatu sore, ketika kami sedang duduk berdua, Raka menggenggam tanganku dengan lembut. Aisyah, aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu, untuk anakmu, untuk kita. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, aku merasa benar-benar siap untuk membuka lembaran baru. Aku juga ingin itu, Raka. Aku ingin kita bersama, tanpa ada keraguan. Hari itu, aku merasa bahwa aku telah menyelesaikan perjalanan panjang yang penuh dengan luka dan air mata. Aku telah melalui semuanya dan kini aku siap untuk menyambut masa depan yang penuh dengan cinta yang tulus, tanpa takut akan kegagalan. Aku tahu bahwa cinta sejati tidak datang dari harapan kosong, tapi dari keberanian untuk memilih dan menerima, untuk tumbuh bersama tanpa perlu mengubah siapapun. Dan akhirnya, aku bisa berkata pada diriku sendiri, aku bahagia, benar-benar bahagia. Seiring berjalannya waktu, hidupku semakin stabil. Hari-hari kujalani dengan rutinitas yang tidak lagi dipenuhi dengan keraguan. Aku sudah tidak lagi merasa cemas dengan masa depan, atau khawatir tentang siapa yang akan menerima aku apa adanya. Semua itu datang dengan sendirinya. Anak sudah tumbuh menjadi sosok yang pintar dan penuh semangat, dan aku merasa bangga bisa memberikan yang terbaik untuknya, meski segala yang terjadi dulu sempat merusak kebahagiaanku. Namun, aku tak lagi membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa aku sekarang. Raka tetap ada di sisiku, memberikan kehangatan yang kuinginkan tanpa harus merasa terbebani. Tidak ada tuntutan, tidak ada keinginan untuk mengubah apapun dalam diriku. Kami berdua saling memberi ruang untuk tumbuh, tanpa rasa takut atau cemas akan kehilangan satu sama lain. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Aku merasa bisa menjadi diriku sendiri, dengan segala kekuranganku dan kelebihanku. Suatu malam, setelah beberapa bulan menjalani hubungan kami, Raka mengajakku ke tempat yang agak jauh, sebuah taman yang indah dengan banyak pohon besar yang memberikan teduh. Kami duduk di bangku di tengah taman, menikmati malam yang tenang. Aku merasa ini adalah momen yang tepat untuk berbicara lebih dalam. Aisyah, kata Raka, dengan suara yang tenang namun serius. Aku tahu kita sudah berjalan cukup jauh, dan aku ingin tahu jika kamu merasa siap untuk melangkah lebih jauh lagi dalam hubungan kita. Aku menatapnya, membaca raut wajahnya yang penuh ketulusan. Tentu, aku sudah tahu bahwa suatu hari kami akan sampai pada titik ini, tapi hati kecilku masih ragu. Aku tidak pernah membayangkan akan menemukan seseorang seperti Raka yang begitu menerima aku tanpa syarat. Namun, aku juga tidak ingin terburu-buru. Raka, jawabku perlahan, aku sudah melalui banyak hal dalam hidupku, dan meski aku merasa nyaman bersamamu, aku juga ingin memastikan bahwa aku siap. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan kita. Raka tersenyum, seolah mengerti apa yang kurasakan. Aku tidak ingin terburu-buru, Aisyah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untuk kamu, untuk kita. Jika suatu hari kamu siap, aku akan ada di sana, tidak akan pergi kemana-mana. Kata-kata itu menghangatkan hatiku. Aku tahu, tidak ada yang lebih penting dari merasa aman dalam hubungan, dan Raka memberi itu semua. Dia tidak menuntut, dia hanya ingin berbagi kebahagiaan yang telah kami bangun bersama. Aku merasa sangat diberkati bisa menemukan seseorang seperti dia. Namun, seiring berjalannya waktu,
Aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai masih menghantui beberapa aspek hidupku. Fadli, meskipun sudah pergi dan mencoba membangun hidup baru, tetap hadir dalam benakku sesekali. Seiring dia menikah lagi, aku merasa ada perasaan campur aduk, antara merasa bebas dan sekaligus merasa ada sesuatu yang belum selesai. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa lega atau kecewa. Suatu hari, tanpa diduga, Fadli kembali menghubungiku. Pesan singkat yang kuterima membuat dadaku serasa terhenti sejenak. Aku ingin bicara denganmu, Aisyah. Ini penting. Aku terdiam sejenak, berpikir apakah aku harus menanggapi permintaannya atau tidak. Namun, aku tahu aku tidak bisa terus menghindar. Aku harus menuntaskan semua yang belum jelas dalam pikiranku. Aku mengatur waktu untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil yang tak jauh dari rumah. Ketika kami bertemu, Fadli terlihat lebih dewasa, lebih tenang daripada yang kuingat. Dia duduk di depanku dengan wajah yang penuh penyesalan. Namun kali ini, aku tidak merasakan kebencian atau kesedihan. Aku merasa lebih kuat, lebih bisa mengendalikan diriku. Aisyah, aku tahu aku tidak berhak meminta apapun, kata Fadli dengan suara yang pelan, tapi aku hanya ingin meminta maaf untuk semua yang pernah kulakukan padamu. Aku tahu itu tidak akan mengubah apapun, tapi aku merasa aku harus melakukannya. Aku menatapnya, merasa tak perlu lagi terbebani oleh kata-katanya. Fadli, kamu sudah meminta maaf, dan aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak perlu pengakuan atau perubahan dari kamu. Aku sudah membuat keputusan tentang hidupku. Fadli mengangguk. Tampaknya lebih menerima kenyataan itu daripada yang kubayangkan. Kami berbicara beberapa waktu lagi, tetapi tidak ada perasaan yang mengikat atau meninggalkan luka. Ini adalah percakapan yang aku butuhkan untuk menutup bab lama dalam hidupku. Setelah pertemuan itu, aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi beban dari masa lalu yang harus kubawa. Aku sadar, walaupun banyak yang terjadi, aku tetap memilih untuk melangkah ke depan. Aku tidak akan mengizinkan masa lalu menghalangi kebahagiaan yang kuciptakan sekarang. Di sisi lain, hubungan dengan Raka semakin kuat. Kami berdua sepakat untuk melangkah maju tanpa harus terburu-buru. Aku belajar untuk menerima diri sepenuhnya, tanpa rasa takut atau malu. Aku juga semakin yakin bahwa kehidupan ini adalah tentang memilih kebahagiaan yang datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari harapan atau standar orang lain. Suatu hari, beberapa bulan setelah percakapan terakhir dengan Fadli, Raka mengajakku untuk mengunjungi sebuah tempat baru, sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ia memegang tanganku dan berkata, Aisyah, aku ingin kita mulai hidup baru, di sini, bersama. Aku menatapnya, merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Ini adalah rasa nyaman, rasa percaya, dan rasa yakin bahwa aku tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di luar diriku. Aku tahu, inilah tempatku, inilah hidup yang selama ini kucari. Dengan senyum di wajahku, aku menjawab, aku siap, Raka. Kita akan membangun masa depan ini bersama. Dan disitulah kisahku dimulai lagi, bukan sebagai seorang wanita yang pernah terluka dan merasa tidak cukup, tetapi sebagai seorang ibu, perempuan, dan pasangan yang menemukan kekuatannya dalam menerima dirinya sepenuhnya. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap langkah kami, aku merasa semakin kuat. Rumah kecil yang kami tempati kini penuh dengan kebahagiaan. Setiap pagi, aku terbangun dengan rasa syukur, menyadari betapa banyak hal yang telah berubah dalam hidupku. Dari seorang perempuan yang merasa tak berharga setelah perpisahan, kini aku adalah ibu yang bangga, perempuan yang dicintai, dan pasangan yang tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Hari itu, kami duduk bersama di ruang tamu rumah kecil yang penuh dengan tawa anakku. Raka memandangku dengan senyum yang penuh arti. Aisyah, katanya pelan, aku tidak pernah membayangkan hidup bisa seindah ini.
Aku berterima kasih karena kamu memilih untuk ada dalam hidupku. Aku merasakan kehangatan yang begitu tulus dalam setiap kata-katanya. Sebelumnya, aku tidak pernah merasa bahwa seseorang bisa mencintaiku dengan cara yang seperti ini. Mungkin aku tidak sempurna, dan tubuhku sudah tidak seperti dulu. Tapi Raka membuatku merasa bahwa aku lebih dari cukup. Aku menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang menemukan seseorang yang benar-benar menghargai kita dengan segala yang kita miliki. Aku menatap anakku yang sedang bermain, dan mataku terasa basah sejenak. Semua pengorbanan yang pernah aku lakukan, semua rasa sakit yang pernah kuhadapi, akhirnya membawa aku ke titik ini. Aku sudah tidak lagi merasa takut atau ragu. Ini adalah kebahagiaan yang aku perjuangkan, dan aku siap menghadapinya dengan penuh keberanian. Aku juga berterima kasih, Raka, jawabku dengan suara lembut. Kamu mengajarkanku untuk mencintai diri sendiri lagi, dan untuk tidak pernah takut mengejar kebahagiaan. Malam itu, saat kami berdua duduk di balkon, memandang bintang di langit yang gelap, aku merasa damai. Tidak ada lagi bayang-bayang Fadli, tidak ada lagi perasaan kurang atau tidak cukup. Yang ada hanya aku, Raka, dan masa depan yang terbuka luas di depan kami. Aku tahu, hidup tidak selalu berjalan mulus, dan banyak hal yang mungkin akan datang menguji. Namun, dengan Raka di sisiku, dan dengan kekuatan yang aku temukan dalam diri sendiri, aku siap menghadapi apapun yang ada di depan. Ini adalah akhir dari sebuah bab yang panjang dan penuh luka, tetapi juga awal dari perjalanan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Kehidupan ini adalah milikku untuk dijalani, dan aku tahu sekarang bahwa aku berhak mendapatkan segala kebahagiaan yang datang dengan menerima diri apa adanya. Aku telah memilih untuk melangkah maju, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk mereka yang aku cintai. Akhirnya, aku menemukan kebahagiaan yang selama ini ku cari, dan itu dimulai dari menerima diriku sendiri. Gadis yang pernah merasa tidak cukup, kini berdiri dengan kepala tegak, siap menyambut masa depan yang cerah dan penuh cinta. Beberapa tahun berlalu, dan hidupku kini terasa lebih lengkap dari yang pernah aku bayangkan. Rumah kecil kami dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan yang selalu kuimpikan. Anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan penuh kasih sayang. Dan bersama Raka, aku merasa hidup ini akhirnya menjadi tempat yang penuh harapan. Keputusan yang aku buat untuk melanjutkan hidup tanpa Fadli, meskipun menyakitkan pada awalnya, ternyata membawa aku pada kebahagiaan yang sejati. Raka dan aku semakin dekat, saling berbagi mimpi, dan aku merasa bahwa aku akhirnya menemukan rumah di hati seseorang yang tidak hanya mencintaiku, tetapi juga menghargai setiap bagian dari diriku. Aku yang dulu merasa terkekang oleh standar yang tak terucapkan, kini bisa berjalan dengan penuh percaya diri, tahu bahwa aku tidak perlu lagi mencari penerimaan dari siapapun selain diriku sendiri. Kehidupan ini adalah milikku untuk dijalani, dan aku melangkah maju dengan keyakinan. Sementara itu, Fadli, yang dulu selalu menjadi pusat dari segala kebingunganku, kini terperangkap dalam hidup yang jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Setelah perceraian kami, ia berusaha membangun kembali kehidupan dengan wanita lain, namun selalu ada kekosongan yang tidak bisa ia isi. Pernikahan kedua yang ia jalani tidak pernah benar-benar membahagiakan, karena ia selalu membawa beban yang tak kunjung selesai. Meski ia berusaha menutupi rasa menyesal dengan kata-kata manis dan janji-janji baru, hatinya tak pernah bisa benar-benar tenang. Ia selalu merasa ada yang hilang, dan mungkin itu adalah kesadarannya bahwa ia telah kehilangan aku, seseorang yang dulu ia anggap remeh. Suatu hari, aku mendengar kabar bahwa Fadli dan istrinya sedang berada di ujung tanduk. Perbedaan yang mereka alami semakin besar. Dan meskipun mereka telah berusaha keras untuk mempertahankan pernikahan mereka, hubungan itu semakin renggang. Fadli, yang dulu merasa dirinya tak pernah cukup dihargai, kini merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup dengan penyesalan yang tak terucapkan. Ia tidak pernah bisa menemukan ketenangan, bahkan setelah berusaha sekuat tenaga.
Aku tidak merasa puas dengan penderitaannya, karena aku telah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari melihat orang lain menderita. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa setiap keputusan yang ia ambil telah membawa akibat yang harus ia tanggung. Menangisi masa lalu tidak akan mengubah apapun, dan aku tahu bahwa Fadli harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sejati. Kesempatan yang dulu ada di depannya, namun dia biarkan pergi begitu saja. Di sisi lain, aku merayakan hidup yang baru, hidup yang tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku cukup bahagia dengan siapa aku sekarang. Kebahagiaan itu datang dengan proses panjang, dengan perjuangan yang tak mudah, dan dengan keberanian untuk melepaskan segala yang tak lagi cocok dengan hidupku. Ketika aku melihat anakku tumbuh dewasa, aku tahu bahwa semua yang telah aku alami tidak sia-sia. Setiap luka dan air mata yang pernah jatuh telah membentuk siapa aku sekarang. Aku adalah ibu yang kuat, perempuan yang penuh percaya diri, dan pasangan yang siap membangun masa depan dengan cinta yang tulus. Sementara Fadli, yang kini terjebak dalam penyesalan dan kesepian, hanya bisa mengenang keputusan-keputusan yang ia ambil. Ia tahu bahwa saat-saat terbaik dalam hidupnya telah hilang, dan kini ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan cinta sejati yang dulu ia miliki. Dan itu adalah harga yang harus ia bayar atas segala kebodohan yang pernah ia buat. Aisyah, kini, telah menemukan kebahagiaannya. Fadli, sebaliknya, terjebak dalam kesengsaraannya sendiri. Dalam ketidakmampuannya untuk menghargai apa yang telah ia miliki, ia kini menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa ia ubah. Seiring berjalannya waktu, aku menemukan kedamaian dalam diri. Hidupku kini dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan pemahaman yang dalam tentang diri sendiri. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencari penerimaan dari orang lain, melainkan tentang mencintai dan menerima diri kita apa adanya. Setiap langkah yang kuambil, meski penuh dengan cobaan dan rasa sakit, akhirnya membawa aku pada kehidupan yang penuh harapan dan damai. Kepada setiap perempuan yang pernah merasa tak cukup, yang pernah merasa terluka atau terabaikan, aku ingin mengatakan, jangan pernah biarkan pendapat orang lain atau masa lalu mendefinisikan siapa dirimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kebahagiaan tidak datang dengan cara yang mudah, tetapi dengan keberanian untuk menerima dirimu sendiri dan melangkah maju, meski dunia di sekitar kita terkadang tidak mengerti. Aku ingin berbagi bahwa meski hidup bisa penuh dengan luka, kita selalu punya pilihan untuk bangkit. Setiap kesalahan yang pernah kita buat, setiap luka yang kita rasakan, adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depan yang lebih baik. Percayalah, kebahagiaan itu ada di depan, menunggu untuk kita capai. Kepada Fadli, aku tidak menginginkan kebahagiaanmu dalam penderitaan, tetapi hanya berharap kamu bisa belajar dari kesalahanmu dan mencari kedamaian dalam dirimu sendiri. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah, dan semoga suatu hari kamu bisa menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Untuk semua yang telah mengikuti perjalanan hidupku, aku mengucapkan terima kasih. Aku berharap cerita ini bisa memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang, agar tidak pernah menyerah dan terus mencari kebahagiaan dalam segala bentuknya. Ingatlah, kamu berharga, dan kebahagiaan itu ada di tanganmu. Semoga setiap langkah yang kita ambil ke depan membawa kita pada kedamaian, dan setiap hari memberikan kita alasan baru untuk tersenyum. Salam hangat untuk kalian semua. Semoga kita selalu diberkahi dengan cinta, kebahagiaan, dan keberanian untuk menjadi diri kita yang terbaik.